Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan tentang defining relative clauses dan non-defining relative clauses. Oke teman-teman, ini merupakan bagian yang kedua ya teman-teman. Bagian yang pertama itu sudah pada video yang lalu ya. Coba dicek lagi video Sir Nusradin yang berjudul Defining Relative Clause ya, vs non-defining relative clause. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Ya, sebelum kita langsung ke poinnya teman-teman ya, teman-teman yang belum subscribe ya, silakan segera subscribe sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan pemberitahuan ya setiap kali Sir Nusradin ya mengupload video-video pelajaran bahasa Inggris yang terkini atau yang terbaru. Oke teman-teman. Oke, mari teman-teman ya, coba teman-teman perhatikan ya. Study these facts about James Watt. Ya, jadi di sini teman-teman kita akan membuat kalimat defining relative clause atau non-defining relative clause teman-teman dengan berdasarkan fakta atau data-data tentang ya, yang pertama tentang James Watt. Ya, teman-teman mungkin tahu ya, James Watt ini seorang penemu ya. Di masa lalu ada juga Gandhi ya, seorang politisi dari India teman-teman ya. Ada juga Columbus ya, Columbus teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya siapa itu Columbus. Oke teman-teman. Oke, coba perhatikan teman-teman, ini data-datanya ya. Ya, nomor A atau E, he was an engineer ya. He di sini maksudnya Jim Watts ya, Jim Watts. Jim Watts atau he was an engineer, dia adalah seorang insinyur. Oke teman-teman. Nah, this engineer invented a steam engine. Nah, jadi insinyur ini, maksudnya si Jim Watts ini, dia menemukan ya, invented itu artinya menemukan ya, menemukan sebuah ya mesin uap ya, steam engine itu mesin uap. Oke, berikutnya his engine had a special part, mesinnya itu ya memiliki bagian the part change system back into water. Ya, jadi bagian yang khusus tersebut itu merubah uap ya kembali menjadi air ya teman-teman. Ya, Watt was born in Scotland. Ya, Jim Watts ini dia lahir di Skotlandia. Ya. He made his first experiments. Dia membuat ya eksperimen percobaan yang pertama, percobaannya dia yang pertama itu di mana, di Scotland. Oke teman-teman, sekarang coba perhatikan ya, di sini ada 6 A B C D E F, ada 6 fakta ya tentang si Jim Watts ini. Nah sekarang teman-teman, tugas teman-teman ya untuk menjadikan 6 kalimat, semuanya ini dalam bentuk simple sentence teman-teman, kalimat sederhana, ini kita jadikan menjadi 3 kalimat ya, 3 kalimat kompleks teman-teman ya. Bagaimana teman-teman ya? Nah, kita akan buat menjadi defining relative clause ya, seperti pelajaran yang lalu. Oke, mari teman-teman, ayo kita kerjakan sama-sama teman-teman ya. Oke, yang pertama yang kita gabung teman-teman ya, A dan B ya. He was an engineer ya. Coba perhatikan teman-teman. Nah ya, he was an engineer ya. This engineer invented a steam engine ya. Who invented
Ya, he was an engineer who invented apa teman-teman? A steam engine. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, kita perhatikan teman-teman. He was an engineer who invented a steam engine. Ya, coba perhatikan teman-teman ya. Dia adalah seorang insinyur yang menemukan mesin uap. Ya, sebuah mesin uap. Nah, ini teman-teman yang sering garis bawahi, ini adalah yang disebut dengan apa teman-teman? Defining relative clause. Dia memberi definisi tentang insinyur ini. Ya, jadi banyak insinyur teman-teman. Ada yang menemukan ya listrik, ada menemukan satu mesin khusus, ada menemukan ya macam-macam teman. Jadi di sini ya dia menemukan apa teman? Mesin uap. Ya, jadi ini selesai ya teman-teman ya. Jadi ini selesai. Ini teman-teman, ini he was an engineer who invented a steam engine. Oke, sekarang ini teman-teman ya, yang berikutnya kita gabungkan C dan D teman-teman ya. His engine had special part ya, mesinnya memiliki ya underdeal atau bagian yang khusus. The part ya, bagian tersebut change yang merubah steam, merubah uap kembali back into water, kembali menjadi air. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, his engine ya had a special part ya teman-teman, a special part ya which change which change steam back into water. Nah ya, jadi teman-teman perhatikan which ini saya tulis garis bawahi ya. His engine had a special part which change steam back into water. Nah begitu teman-teman ya. Jadi his engine had a special part ya, a special part. Nah which, kenapa kita gunakan which teman-teman? Karena ini bukan manusia ya, tapi kalau manusia untuk people atau person ya, kalau kita buat misalnya woman, the boy, itu kita gunakan who. Karena ini adalah bukan non manusia ya, suatu barang benda itu kita gunakan which. Oke teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah kalimat yang ya E dan F ya teman-teman ya. Watt was born in Scotland ya, titik satu kalimat. He made his first experiment in Scotland ya. Watts maksudnya Jim Watts itu lahir di Scotland ya, Skotlandia. Oke, dia membuat ya percobaan dia yang pertama itu di mana? Di Scotland ya. Oke teman-teman ya, Watt was born in Scotland. Okay, where he made his first experiment. His experiments. Nah, jadi in Scotland-nya teman-teman ya sudah kita ganti dengan where. Ya, jadi tidak perlu lagi. Jadi teman-teman tidak perlu lagi misalnya where he made his first experiment in Scotland. Ya, nggak perlu lagi karena sudah ada di sini.
where, ya teman-teman ya. Jadi kata where he made his experiment, teman-teman, ini merupakan apa teman-teman? Defining relative clause. Ya, clause yang memberi definisi tentang apa teman-teman? Sorry ya. Jadi di sini teman-teman pakai koma. Ya, where he made his experiment, teman-teman. Jadi ini teman-teman bukan defining relative clause, teman-teman, karena ini adalah non-defining relative clause, teman-teman. Ya, karena Scotland, teman-teman, itu udah jelas. Scotland itu udah jelas, teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita memberi definisi tentang Scotland. Cuman perlu memberi, ini adalah informasi apa teman-teman? Tambahan. Ya, jadi non-defining relative clause, teman-teman, itu adalah informasi ya tambahan, ya, maksudnya di mana dia membuat, ya di Scotland inilah si James Watt membuat apa? Percobaan dia yang pertama itu, teman-teman ya. Jadi di sini kita gunakan koma. Jadi ini adalah non-defining relative clause. Nah, teman-teman di sini coba perhatikan ya. Di sini Watt was born in Scotland. He made experiment in Scotland. Nah, jadi di sini karena in Scotland ya, karena dia tempatnya di Scotland, maka kita gunakan where, teman-teman. Ya. Tapi kalau tidak ada preposition, ini kan teman-teman juga perhatikan ada in. Jadi sesuatu yang ada prepositionnya, misalnya at, terus ada nama tempat, ada in, ada on, dan sebagainya, teman-teman. Nah, itu kita gunakan where. Tapi apabila di situ dia tidak ada, teman-teman, prepositionnya, kata depannya, ya tidak ada in-nya, tidak ada at, misalnya, tidak ada, pokoknya tidak ada preposition, itu kita jangan menggunakan where. Kita menggunakan which. Karena Scotland ini kan, atau apapun namanya kota, entah Jakarta, entah Indonesia, teman-teman, itu kan kata benda, teman-teman. Ya, proper noun, istilahnya proper noun, kata benda. Itu kita gunakan which, bukan where. Contoh, teman-teman. Jadi, misalnya what, ya teman-teman. What was born in Scotland, ya titik misalnya, terus kita buat Scotland, ya is part of Britain. Nah, gitu teman-teman ya. Coba perhatikan. Watt was born in Scotland. Scotland is part of Britain. Nah, ini teman-teman pada saat kita gabung, coba perhatikan. Watt was born in Scotland. Ya, teman-teman. Which is part of Britain. Nah, ya teman-teman, perhatikan sini. Jadi di sini teman-teman kita gunakan which, bukan where, teman-teman. Ya, karena di sini coba perhatikan di sini kan Scotland is part of Britain. Watt was born in Scotland. Nah, kalau di sini teman-teman, Watt was born in Scotland. He made his first experiment in Scotland. Nah, jadi kita sebutkan tempatnya itu ada prepositionnya di Scotland. Jadi kita mengatakan di Scotlandnya. Ya, jadi berarti where, di mana dia melakukannya. Nah, kalau ini kan menunjukkan bukan di mana, tapi menunjukkan hanya Scotland itu. Kita menjelaskan tentang Scotland. Scotland itu adalah merupakan bagian dari Britania, ya Britania, Britain. Ya, Watt was born in Scotland, which is part of Britain. Nah, jadi jangan di sini juga dibuat where, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kapan menggunakan where, kapan menggunakan which.
Oke, teman-teman. Oke, jadi ini sudah selesai ya, teman-teman, tentang Jim Watts. Oke, teman-teman ya, tentang Jim Watts. Nah, sekarang teman-teman ya, kita bahas tentang Gandhi. Ya, Gandhi ya, you know Gandhi, teman-teman. Ya, Gandhi ya came from India. Ya, dia berasal dari India. Dia orang India ya, Gandhi. Nama lengkapnya siapa, teman-teman? Mahatma Gandhi. Ya, teman-teman. Ya. He's one of my favorite leader. Ya. Jadi dia adalah salah satu favorit ya Syed Nursaladin tentang para pemimpin ya, pemimpin dunia. Teman-teman, jadi sekarang mari kita rangkai, teman-teman, tentang Gandhi ya. Lihat di faktanya ini juga ada 6 ya. Jadi yang pertama, teman-teman, kita gabungkan ini ya. Ya, Gandhi was Oke, teman-teman. Gandhi was a politician. Gandhi adalah seorang politisi. He led the independence movement in India. He led. Ya, teman-teman, ya led. Led ini adalah bentuk verb yang kedua ya, verb kedua dari apa? Lead. Ya, teman ya. Ini adalah verb 1. Lead. Ya, verb 2-nya ada led karena kita bicara ya udah masa lalu ya, teman-teman. Jadi kita baca led. Ya, jadi he led the independence movement. Dia memimpin ya gerakan movement ini, teman. Ya, movement asal kata dari move, bergerak, movement gerakan. Ya, gerakan. Ya, gerakan ini, teman-teman, bisa artinya ya pergerakan yang betul-betul bergerak secara fisik, dia bergerak. Tapi gerakan ini juga bisa apa, teman-teman? Suatu kegiatan, ya kegiatan misalnya apa? Misalnya melawan penjajah misalnya, ya melawan pemerintah misalnya, teman-teman. Ya, ingin ada niat jahat menggulingkan pemerintah, itu suatu gerakan. Ya, teman-teman. Ya. Jadi he led the independent movement India. Nah, bagaimana teman-teman menggabungkannya? Ya, coba perhatikan. Gandhi was a politician who apa, teman-teman? Led. Nah, yang memimpin who led the independence movement ya in India. Nah, ya, teman-teman. Gandhi was a politician who led the independence movement in India. Gandhi adalah ya seorang politisi yang memimpin ya gerakan kemerdekaan, ya gerakan kemerdekaan ya di India. Nah, berikutnya yang C dan D, teman-teman, coba perhatikan. He studied in London. Ya, C dan D ini. He became a lawyer in India, in London. Jadi Gandhi ini dia belajar di London. Dia menjadi lawyer, pengacara, ya juga di London. Nah, bagaimana teman-teman menggabungkannya? Ya, he studied in London. Nah, kita perhatikan sebenarnya. He became a lawyer. Nah, di sini juga ada in London juga, teman-teman. Ya, ada preposition in. Nah, jadi di sini menunjukkan tempatnya di mana dia menjadi lawyer, pengacara. Jadi kita gunakan where, teman-teman ya. He studied in London where, ya teman-teman, where he
became a lawyer. Law. Nah, ya. He studied in London where he became a lawyer. Ya. Jadi in Londonnya jangan dibuat lagi teman-teman. Jangan where he became a lawyer in London, karena where di sini sudah menggantikan apa teman-teman? Sudah menggantikan in London. Oke. Nah, ini secara ini seluruhnya teman-teman. Seluruhnya ini ya. Ini disebut apa teman-teman? Ya. Defining atau non-defining. Ya teman-teman. Nah, ini kita kasih koma aja sini teman-teman. Ya. He studied in London. Ya. Where he become a lawyer. Jadi ini merupakan juga non-defining relative clause. Ya. Jadi kita tidak memberikan definisi untuk London, tapi ini adalah informasi tambahan teman-teman tentang di mana dia menjadi lawyer, ya, menjadi pengacara. Oke teman-teman, berikutnya. Ya, jadi ini teman-teman, ini udah selesai ya, CD. Sekarang coba perhatikan teman-teman, E dengan E itu dengan F. Nah, ini ada F, ya. He went to South Africa. Apa artinya teman-teman? He went to South Africa. Dia pergi ke Afrika Selatan. Oke. He became a leader of the Indians in South Africa. Dia menjadi ya pemimpin dari apa teman-teman? Dari orang-orang India ya yang ada di South Africa. Nah, bagaimana teman-teman ya? He went to South Africa. He went to South Africa. Ya teman-teman. Ya, South Africa. Where? Gimana teman-teman? Where he became a leader of the Indians where he became leader of the Indians in South Africa-nya teman-teman ya udah kita ganti dengan where, jadi nggak perlu lagi. He went to South Africa where he became a leader of the Indians. Nah, gimana teman-teman? Jelas ya? Nah, jadi ini yang E dan F ini juga selesai teman-teman. Ya, yang terakhir dari tentang Gandhi teman-teman, ini antara G dan H ini. Ini kita gabung teman-teman ya. Ya, perhatikan teman-teman. He returned to India and helped to lead the nationalist movement. Dia kembali ke India dan memimpin gerakan nasionalis the nationalist movement, gerakan nasional. Oke, titik. This movement won freedom from Britain in 1947. Ya, gerakan ini memenangkan atau mendapatkan freedom, kebebasan dari Britain. Ya, dari pemerintah Britania. Ya, pemerintah Inggris, teman-teman ya, Britania. Ya, secara keseluruhan pemerintah Inggris Britania. Pada tahun berapa teman-teman? 1947. 1947. Nah, sekarang bagaimana teman-teman cara menggabungkannya? Oke. He returned to India and helped
to lead and help to lead the nationalist movement ya. Nah, sini teman-teman, ini the national movement ini. Nah, kita perlu jelaskan dengan menggunakan relative clause, teman-teman ya. Ya, which ya. Coba perhatikan di sini, this movement one, which one yang mendapatkan atau memenangkan kemerdekaan, freedom, from Britain ya, in 1947. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ya, ini udah kita gabungkan teman-teman yang ini. Gandhi, mana dia teman ya? Ini ya. He returned to India and helped to lead. The nationalist movement. Which one? This movement. Nah, which kita ganti ya, movement ini. Which one? Freedom from Britain in ya, kapan? In 1947. Nah, ini teman-teman ya. Jadi selesai tentang Gandhi. Oke teman-teman, ya bagaimana tadi? Di sini ada 6 data atau fakta tentang Gandhi. Terus ya masing-masing setiap 2 kalimatnya itu kita gabung. Jadi di sini hanya tinggal 3 ya. Jadi sini 8 teman-teman ya, bukan 6, jadi 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada 8 teman-teman. Ya. Masing-masing setiap 2 simple sentence-nya kita gabung jadi menjadi 4. Ya, ini jadi 1, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4. Ya, dari 8 kalimat simple teman-teman. Ya, jadi kita gunakan defining atau non-defining relative clause, teman-teman. Dia menjadi 4. Complex sentence, dia menjadi complex sentence, teman-teman. Ya, jadi di sini perhatikan. Ya, which. Ini teman-teman, which one freedom from Britain ini. Ini adalah merupakan apa, teman-teman? Adalah defining relative clause. Ya, jadi ini dia menjelaskan tentang gerakan tersebut yang memenangkan apa teman-teman? Ya, kemerdekaan dari Inggris Britania Raya pada tahun 1947. Oke teman-teman. Nah, the last teman-teman yang terakhir, ya, yang ketiga teman-teman, ini kita bahas tentang Columbus. Nah, ya tentang siapa teman-teman? Columbus, ya, Columbus. Oke teman-teman. Ya, coba perhatikan teman-teman. Columbus was an explorer. Ya, Columbus itu adalah seorang ya explorer. Apa nih explorer teman-teman? Ya, orang yang ya boleh juga peneliti atau orang yang explorer, orang yang berapa teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman, ya, jadi Columbus was an explorer, ya. Jadi Columbus adalah seorang apa teman-teman? Seorang ekspedisi, ya, yang melakukan suatu penelitian, ya, dengan mengarungi apa teman-teman, ya, mengarungi lautan,
ya tempat-tempat ya di seluruh dunia ini teman-teman. Ya, he crosses the Atlantic in 1492. Jadi dia mengarungi ya dia mengarungi apa namanya teman? Ya, Atlantik. Ya, daerah Atlantik tahun 1416. Jadi kita gabung bagaimana teman-teman? Ya. Columbus was an explorer who crossed the Atlantic kapan teman-teman? In 1492. Columbus was an explorer who crossed the Atlantic in 1492. Jadi Columbus adalah seorang ekspedisi yang mengarungi benua Atlantik pada tahun 1492. Oke teman-teman. Jadi ini kita gabung antara A dan A dengan B ini teman-teman. Ini A dan B. Oke teman-teman. Nah berikutnya teman-teman, C dan D. He wanted to find a sea route to Asia. Dia ingin menemukan rute laut menuju Asia. He wanted to find a sea route to Asia. Di sini ada kata, perhatikan teman, ada kata in Asia. Jadi kita gunakan di sini where many valuable things were made. Nah, he wanted to find a sea route to Asia where many valuable things were made. Jadi dia ingin menemukan rute laut ke Asia di mana many valuable things di mana banyak teman sesuatu yang berharga diciptakan atau dibuat. Jadi dia ingin menemukan rute laut, bukan rute darat, tapi rute laut menuju Asia di mana banyak barang-barang berharga atau sesuatu yang berharga yang diciptakan di mana? Di Asia. Jadi ini yang C dan D ini selesai Jadi di sini teman, where many valuable things were made. Nah, di sini teman-teman kita kasih koma. Teman-teman. Karena Asia ini tidak perlu dijelaskan lagi teman-teman, nggak perlu dikasih defining relative clause, tidak perlu kita kasih definisi tentang Asia. Asia itu sudah jelas Asia, tidak ada Asia yang lain teman-teman Jadi cukup kita menggunakan non defining relative clause teman-teman. Kenapa? Karena ini hanya sebagai where many valuable things were made, ini hanya sekedar informasi tambahan teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan gabungkan ini antara F EF E. Ini teman, ini E dengan F kita gabung. He discovered a new country. He discovered
a new country. Ya teman-teman, discovered apa artinya teman? Menemukan. Ya, discovered artinya menemukan. Dia menemukan sebuah negara, ya sebuah negara yang baru, country. Ya, boleh kita katakan juga suatu wilayah yang baru. Ya. Ya, mana teman-teman ini? He discovered a new country. Ya. He believed the country was a part of Asia. Ya, perhatikan di sini yang AF. Jadi F-nya ini teman-teman di sini tidak ada menggunakan preposition, misalnya ada in, misalnya in Misalnya in a country, in the country. Ini enggak. He believed the country was a part of Asia. Jadi he discovered a new country which he believed was a part of Asia. Jadi sini kita menggunakan which, bukan where, ya, karena di sini untuk menunjukkan country-nya, bukan tempat di mananya, ya. He discovered a new country which he believed was a part of Asia. Dia menemukan sebuah wilayah yang dia percaya adalah bagian dari Asia. Jadi teman-teman coba perhatikan, which he believed was a part of Asia, ini merupakan defining relative clause teman-teman ya. Karena which he believed was a part of Asia, dia memberikan definisi tentang a new country. Ya, karena banyak country, jadi ini country yang dia percaya merupakan bagian dari Asia. Nah, teman-teman, yang terakhir, yang nomor 4, ya, ini adalah antara G, ini teman-teman, G dengan H ini kita mau gabung. He called the people Indians. Dia menyebutkan orang-orang itu ada Indian. Dia menyebutkan, dia memanggil dan menyebutkan itu orang-orang itu sebagai Indian, maksudnya orang-orang Indian, ya teman-teman. The people live in the Americas. Nah, jadi he called the people. He called the people, ya, the people yang mana teman-teman? Ya, who live, yang tinggal di mana? In the Americas ya teman-teman, Americas. Ya, apa? Yang disebut namanya apa? Indian. Indian. Ya, coba teman-teman. He called the people who live in the Americas Indian. Ya, jadi dia memanggil orang, the people who live in Americas, yang tinggal di Amerika itu, di wilayahnya Amerika, itu disebutnya apa? Sebagai Indian, orang Indian. Oke teman-teman? Ya, that's it. Itu aja ya. Oke. Nah, teman-teman, yang ya, last but not least, terakhir, tapi hanya untuk ini ya, tidak untuk selama-lamanya ya, teman-teman. Ya. Last but not least. Ya. Oke, teman-teman. Coba perhatikan kalimat ini, teman-teman. The Nile flows from Lake Victoria, which is the longest river in Africa. Ya. Oke, apa nih teman-teman artinya? Sungai Nil yang mengalir dari apa nih teman-teman? Dari Danau Victoria, ya, merupakan apa teman-teman? Sungai yang terpanjang di Afrika. Oke teman-teman? Ya, saya ulangi, adalah Sungai Nil ya yang mengalir dari Danau Victoria, ya, merupakan sungai yang terpanjang di Afrika. The Nile flows from Lake Victoria, which is the longest river in Africa. Oke teman-teman. Nah, pertanyaan Sir Nusarin teman-teman. Oke.
apakah kalimat ini sudah benar? Ya, jawabannya yes. Kalau sudah benar. Ya, kalau tidak benar, no. Oke? Tapi kalau tidak benar, jelaskan di mana ketidakbenarannya. Maksudnya di mana kesalahannya. Oke? Tolong dibuat kalimat yang benarnya seperti apa. Kalau ini memang salah, teman-teman. Tapi kalau memang kalimat ini sudah benar, cukup dijawab dengan yes. Ya, yes it is right. Itu benar. Oke? Tapi kalau tidak salah, no, it's wrong. Ya, it's wrong. This not right. Ya, ini nggak benar kalimat ini. Tapi harus teman-teman juga tunjukkan yang benarnya seperti apa, teman-teman. Oke? Oke, let's count 1 to 30. Ya, coba dihitung 1 sampai 30, teman-teman. Ya, Seno Sadin kasih memberi waktu 30 detik, teman-teman. Oke, udah teman-teman? Ya, 30 detik. Nah, mari teman-teman. Ya, kita jawab. Jawabannya teman-teman, kalimat ini keliru, salah. Teman-teman ya. Di mana kesalahannya, teman-teman? Di sini teman-teman coba perhatikan. Which is the longest river in Africa? Yang merupakan sungai yang terpanjang di Afrika, teman-teman. Nah, kalimat di sini, teman-teman, Sering mau tanya yang mana sungai di sini? Apakah Lake Victoria ini nama sungai? Apakah yang the Nile? Apakah yang ini Nile? Yang mana nama sungai, teman-teman? Jawabannya adalah ini, ya teman-teman, Nile. Ini adalah sungai, bukan Lake Victoria, ini danau Victoria. Nah, jadi teman-teman, defining relative clause ataupun non-defining relative clause, teman-teman, itu dia harus menjelaskan. Kalau dia sebagai defining relative clause, dia harus memberi definisi, ya, langsung ke kata benda yang ingin kita beri definisi. Ya, demikian juga kalau non-defining relative clause, kalau kita ingin memberi informasi tambahan tetap sesuatu, ya, misalnya tentang sungai dan segala macam. Oke, teman-teman, itu juga harus, ya, segera atau langsung sesudah kata benda yang ingin kita jelaskan. Jadi teman-teman, jadi lihat di sini yang benarnya itu adalah gini, the Nile. Nah, jadi teman-teman ya, the Nile. Sungai ini, teman-teman, kita kasih koma sini, which is the longest, ya, river in Africa. Ya, teman-teman, in Africa, koma, ya, plus, ya, from apa, teman-teman? From Lake Victoria. Nah, the Nile, which is the longest river, the Nile, which is the longest river in Africa, flows from Lake Victoria. Ini baru benar, ya teman-teman. Kalau ini mesti salah, ya. Walaupun mungkin kalau kita terjemahkan, mungkin kedengarannya bikin benar, teman-teman ya. Jadi ingat, teman-teman, defining relative clause atau non-defining relative clause, teman-teman, itu harus kita letakkan, ya. Ini, teman-teman, perhatikan ini, which is the longest river in Africa. Ini harus kita letakkan dekat atau langsung di sebelahnya, ya, setelahnya kata benda atau siapa aja yang ingin jelaskan, ingin kita beri informasi tambahan atau ingin kita beri definisinya, teman-teman. Ya, jadi tidak boleh dia ini di belakang. Ini seolah-olah, teman-teman, which is the longest, yang terpanjang, danaunya yang terpanjang, bukan sungainya. Tapi di sini kan
River itu kan sungai, berarti dia ini Nil, sungai Nil. Oke teman-teman, jelas ya? Jadi yang memberi definisinya atau memberi informasi tambahan, non-definingnya, teman-teman, itu harus diletakkan dekat dengan yang ingin kita beri definisi atau yang ingin kita beri informasi tambahan. Oke, is it clear? Oke, I think that's all for this video. I hope you have learned a lot. Ya, semoga teman-teman udah belajar banyak dari video ini. Ini merupakan adalah bagian kedua dari defining dan non-defining. Oke, teman-teman yang belum subscribe, silakan segera subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.